Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Hajime mashite, watashi no namae wa Tina Agustin desu. Watashi wa gakusei desu. Sakugyo kokousan nansei desu. Watashi wa Indonesia no Bandung karakimashita. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Gakko no Bunka, budaya sekolah. Yang pertama mengenai seragam sekolah. Indonesia sendiri seragam tidak memiliki versi seragam sesuai musim, namun yang membedakan yaitu jenjang pendidikannya saja. Warna seragam utama membedakan jenjang pendidikan, yaitu seragam putih merah untuk siswa SD, putih dongker untuk siswa SMP, dan putih abu untuk siswa SMA. Sedangkan di semua sekolah di Jepang memiliki versi seragam musim panas serta versi musim dingin. Seragam perempuan disebut dengan sarafuku, dan seragam laki-laki disebut dengan gakuran. Seragam musim panas dibuat dengan model yang sederhana dan ringan. Biasanya terdiri dari kemeja putih dan celana panjang untuk laki-laki, dan blus ringan, dan rok dengan dasi untuk anak perempuan. Sedangkan seragam musim dingin dibuat dari bahan yang lebih berat dan dilengkapi dengan jaket blazer untuk menjaga siswa tetap hangat. Yang kedua mengenai jam sekolah. Jam belajar di Jepang dimulai dari pukul 8 pagi hingga 3 sore, sedangkan di Indonesia dimulai dari pukul 7 hingga pukul 1 siang. Yang ketiga mengenai transportasi. Siswa di Jepang, baik sekolah dasar sampai tingkat atas dilarang menggunakan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Sebagai gantinya, siswa di Jepang biasanya menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta, ataupun sepeda, atau bahkan mereka berjalan kaki hingga ke sekolah. Sedangkan di Indonesia, saat ini hampir banyak siswa ke sekolah membawa kendaraan roda 2. Bahkan ada juga siswa membawa kendaraan roda 4 ke sekolah. Yang keempat mengenai mata pelajaran. Mata pelajaran di sekolah di Jepang cenderung lebih sedikit, sehingga siswa dapat lebih fokus dan tidak merasa tertekan dengan pelajaran. Nah, di Jepang juga buku teks pelajaran bahasa nasionalnya dibuka dari kiri ke kanan. Teks ditulis dari arah atas ke bawah dan dari kanan ke kiri, sedangkan untuk pelajaran lainnya seperti buku di Indonesia. Di Jepang, jika bersekolah di sekolah negeri, akan diajarkan mata pelajaran shodo atau kaligrafi dengan menggunakan kuas bambu pada kertas yang terbuat dari kertas beras. Ada pula haiku atau seni menulis puisi secara formal. Karya seni ini membutuhkan pemahaman bahasa dan menanamkan rasa hormat pada tradisi lokal. Saat ini sudah masuk masa-masa globalisasi, di mana kebudayaan luar bisa masuk dan mempengaruhi para kaum muda. Maka para siswa di sekolah di Jepang tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan umum saja, tetapi juga kebudayaan lokal. Mereka diajarkan untuk menghormati budaya dan tradisi yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Sedangkan mata pelajaran di Indonesia begitu banyak, dan terkadang semakin naik kelas, mata pelajaran tersebut akan menambah, sehingga dapat membuat murid merasa tertekan, jenuh, bahkan stres. Yang kelima mengenai tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru untuk sekolah di Jepang dimulai pada bulan April, yaitu waktu musim semi, bertepatan dengan puncak mekarnya bunga sakura. Uniknya, saat penerimaan murid baru, tiap sekolah hingga perguruan tinggi akan mengadakan upacara penyambutan dari pihak sekolah, tenaga pengajar, dan juga perwakilan murid baru. Sedangkan di Indonesia, tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli. Yang keenam mengenai menu makan siang. Di Jepang, setiap orang memakan makanan yang sama. Siswa dilatih untuk memakan makanan yang sama dan menyelesaikan makan siangnya dalam waktu yang sudah ditentukan.
Semua siswa makan bersama guru di ruang yang sama. Murid-murid di Jepang akan mendapatkan porsi makanan yang distandarisasi, dengan pengecualian untuk murid yang menderita alergi makanan serius. Makanan pun dibuat dengan sangat higienis dan diperhatikan porsinya. Para siswa jugalah yang membagikan makanan saat makan siang berlangsung. Dan biasanya makanan mereka adalah masakan yang dibuat dari bahan baku yang ditanam secara lokal. Di Indonesia, siswa bebas membeli makanan di kantin atau membawa makanan dari rumah masing-masing. Yang ketujuh, kebersihan sekolah. Di sekolah Jepang tidak tergantung pada petugas sekolah untuk membersihkan lingkungan sekolah. Di setiap harinya, sekolah di Jepang diberikan waktu untuk kegiatan bersih-bersih yang disebut dengan osoji. Murid-murid biasanya dibagi menjadi beberapa grup kecil, lalu mereka akan mendapat pembagian tugas antara membersihkan kelas atau toilet. Rotasi pun akan dilakukan, sehingga semua anak kebagian jatah membersihkan seluruh bagian sekolah selama 1 tahun penuh. Sedangkan di Indonesia, biasanya setelah lonceng pulang sekolah berbunyi, para siswa langsung keluar kelas dan berburu-buru meninggalkan sekolah. Yang ke-8, mengenai perlengkapan sekolah. Sekolah di Jepang menuntut siswa untuk mengenakan sepatu khusus di dalam bangunan sekolah. Hal itu dilakukan untuk menjaga kebersihan dan mencegah kotoran agar tidak terbawa masuk. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga menggunakan tas sekolah yang sama persis yang disediakan oleh pihak sekolah yang memiliki lambang logo sekolah dan juga dengan garis pengaman reflektif. Penggunaan sepatu di sekolah Indonesia, yaitu sepatu yang digunakan dari rumah, tetap dipakai sampai memasuki gerbang dan selama pembelajaran berlangsung hingga jam pelajaran sekolah berakhir. Selain itu, setiap murid di Indonesia tidak diharuskan menggunakan tas yang sama. Setiap murid di Indonesia bebas menggunakan perlengkapan sekolah dengan model apa saja. Yang ke-9, fasilitas sekolah. Di sekolah di Jepang terdapat fasilitas seperti loker untuk penyimpanan sepatu, karena di Jepang ketika masuk ke gedung sekolah harus mengganti sepatu dengan sepatu khusus, yaitu sepatu khusus untuk ruangan. Selain itu, penggunaan AC dan heater atau penghangat ruangan, karena di Jepang memiliki cuaca yang ekstrim baik musim panas maupun musim dingin. Sedangkan sekolah di Indonesia tidak menyediakan loker. Selain itu, untuk penggunaan AC biasanya diterapkan di sekolah internasional saja. Selain itu, di sekolah Jepang masih banyak menggunakan papan tulis dengan kapur sebagai alat tulisnya. Dan untuk menghapusnya menggunakan pembersih yang dapat menyedot serbuk kapur layaknya vacuum cleaner. Sedangkan di Indonesia banyak menggunakan whiteboard dengan spidol sebagai alat tulisnya, dan untuk menghapusnya digunakan styrofoam yang dilapisi dengan kain. Yang ke-10, penggunaan handphone. Hampir seluruh siswa SMA di Jepang membawa handphone dengan beragam aksesoris agar terlihat menarik, sama halnya dengan penggunaan handphone di Indonesia. Namun di Indonesia ada beberapa sekolah yang tidak mengizinkan siswanya untuk membawa handphone dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Yang ke-11, pelaksanaan ujian. Teori bermunculan tentang mengapa mereka nggak mengajarkan atau mengharuskan ujian di 3 tahun pertama sekolah dasar. Alasan itu berhubungan dengan bagaimana orang Jepang mengutamakan etika dan tata krama. Menurut budaya Jepang, jauh lebih penting mengajarkan anak-anak tentang etika ketimbang harus melaksanakan materi pelajaran ketika otak anak belum siap. Pada usia ini, mereka justru diajarkan cara menghormati, sehingga ketika dewasa, mereka memiliki kesadaran untuk berbuat baik dan selalu menghargai orang lain. Di beberapa negara, anak-anak sekolah harus melewati ujian untuk bisa naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Belum lagi ketika akan masuk perguruan tinggi, harus melewati tes yang berbeda. Ini tidak akan dialami oleh anak-anak di Jepang sebab ujian hanya sekali saat lulus SMA dan akan masuk ke perguruan tinggi. Namun satu kali ujian inilah yang akan menentukan nasib masa depan mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat
terdapat kesalahan, arigatou gozaimasu.